kita bahas UH1. Materinya tentang getaran dan gelombang. Nomor 1, ingat setiap mengerjakan tulis diketahuinya juga dan yang ditanyakan. Nomor 1, sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 25 sekon. Frekuensi bandul tersebut adalah nomor 1 diketahui bergetar sebanyak 50 kali. Berarti banyaknya getaran atau jumlah getaran N. N-nya 50. N-nya 50 kali. Dalam waktu itu T. T sama dengan 25 sekon. Ditanyakan berapakah frekuensi? Ditanya F. F rumusnya N per T atau bisa juga seper T besar atau periode. Karena di sini belum diketahui periode, tapi N dan T, maka kita gunakan rumus yang F sama dengan N per T. Kita masukkan angkanya, N-nya 50 dibagi T-nya 25. 50 dibagi 25 sama dengan 2 Hz. Nomor berikutnya, nomor 2, hampir sama dengan nomor 1. Kita tulis dulu yang diketahui. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 25 sekon. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Bergetar. Bandul bergetar sebanyak 50 kali. Ini sama dengan yang atas ya, kebetulan sekali. Tapi tidak ada salahnya kita tuliskan apa yang diketahui. N sama dengan 50 kali dalam waktu T 25 sekon. Hati-hati teman-teman, kalau menuliskan S sekon langsung hanya ditulis S saja, ini agak nyaru dengan angka 5. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak kasih jeda, nggak dikasih space atau perbedaan huruf, itu nanti dikira ini angka 5. Tergantung ya, kalau ini kan Ustazah menuliskannya cukup jelas perbedaannya dan juga ada space-nya, tapi kalau ditulis agak dekat sedikit itu dikira angka 5. Jadi 255. Ketika salah di situ bisa salah juga ketika memasukkannya ke rumus. Atau ditulis detik juga tidak masalah. Yang ditanyakan A, frekuensi. Ini sama dengan yang tadi. N per T 50 dibagi 25 sama dengan 2 Hz. Yang B, periode. Periode itu lambangnya T besar. Nah, rumusnya bisa menggunakan T per N atau bisa juga T sama dengan seper F. Kebalikan ya, kalau F itu seper T, kalau T besar seper F. Atau menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan, bebas mau menggunakan yang T kecil per N atau seper F. Saat ini mau menggunakan yang T sama dengan seper F. Periode sama dengan seper F. Di sini sudah ketemu 2, maka tinggal dimasukkan saja. 1 per 2, setengah, atau 0,5 sekon. Kita bahas soal nomor 3. Ada sebuah bandul yang ditanyakan berapakah getaran yang dihasilkan jika berayun dari A, B, C, B. Nah, kita ingat-ingat dulu apabila ini ada sebuah bandul. Nah, bandulnya itu ini anggaplah titik A, ini B, ini C. Nah, bandulnya itu ini misalnya dari titik A. Dari titik A ini dilepas akan melewati titik B. Nah, kalau ini dilepas maka dia akan berayun ke sini, ke B, kemudian melanjut ke berayun ke C, kembali lagi ke B, kembali lagi ke A. Nah, apabila kembali lagi ke A, ke titik semula ke sini lagi, itu namanya satu getaran. Kalau dituliskan langkah-langkahnya, dari titik A, B, C, dari C kebalik lagi ke B, ke A lagi. Ini namanya satu getaran. Kalau dimulainya dari titik C, dari sini. Nah, dari sini dari titik C dilepas. Dari titik C dilepas, maka bandulnya akan melewati titik B, lalu ke titik A, ke titik B lagi,
kembali lagi ke titik C. Ini juga satu getaran. Kalau dimulainya dari titik B misalnya, B ke C dulu. B diayunkan ke titik C. Dari titik C akan kembali lagi ke B. Dari titik B akan ke titik A. Dari titik A akan kembali lagi ke titik B. Nah, jadi bandulnya ini akan melewati semua titik dan kembali ke titik awal. Ini namanya satu getaran. Kalau kita perhatikan, satu getaran ini ada berapa lompatan dari setiap titik. Kita hitung A ke B 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk satu getaran ini tadi, bandulnya melewati atau melompati 4 lompatan. Ini juga 4, ini juga 4. Nah, ini satu getaran mengalami 4 lompatan. Nah, seandainya bandul tersebut hanya melewati titik B, C, B, A, stop di sini ya, stop di sini, kita hitung. Kita hitung ada berapa lompatan? 1, 2, 3. Terdiri dari 3 lompatan. Tapi ini bukan 3 getaran ya, malah justru nggak sampai 1 getaran. Jadi berapa getaran? 3 per 4. Nah, 3-nya dari ini tadi, ada berapa lompatan? 4-nya dari sini. Karena kalau satu getaran itu terjadi 4 lompatan. Kembali lagi ke A di soal. Kalau lompatannya itu dari titik A, B, C, B. Nah, ini ada memiliki berapa getaran? Kita hitung 1, 2, 3. 3 lompatan kalau totalnya 4 lompatan. Berarti 3 per 4 getaran jawabannya. Kita sekarang hitung yang B. Jika bandul ini berayun sebanyak 100 kali, diketahui N 100 kali selama T 20 sekon. Berapakah F-nya? Ditanya F sama dengan N per T. N-nya 100, T-nya 20. 100 dibagi 20, 5 Hz. Soal nomor 4. Sebutkan jenis-jenis gelombang mekanik dan sebutkan contohnya masing-masing 2. Kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium agar gelombang tersebut bisa merambat. Nah, gelombang mekanik ini ada 2 jenis. Yang pertama, gelombang transversal yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan medium rambat. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya itu searah. Kalau digambarkan, gelombang transversal itu gambarnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat gelombang air laut itu, nah itu termasuk gelombang transversal. Jadi contohnya bisa gelombang air, bisa juga gelombang tali. Kalau teman-teman main tambang, di naik turunkan itu juga gelombang transversal. Ya. Kalau longitudinal, kalau digambarkan seperti ini, nah, arah rambatnya ke sana ya. Ini seperti selingki contohnya. Gelombang selingki, kemudian gelombang suara. Kalau misalnya kita menggambarkan suara itu kan kayak gini ya. Misalnya ini sebuah gambar megafon misalnya. Nah, itu kan suaranya begini. Nah, longitudinal itu. Soal nomor 5, gambarlah 2,5 gelombang transversal. Nah, gelombang transversal itu yang bentuknya seperti ini tadi. Nah, itu terdiri dari bukit
yang bagian atas dan lembah yang bagian ke bawah. Nah, satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, ini digabung jadinya. Atau satu lembah, satu bukit, itu satu gelombang. Jadi kalau 2,5 gelombang itu terdiri dari dua bukit, 2 lembah, plus satu bukit atau satu lembah. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, 1, 2,5. Sampai segini 1, dari sini sampai sini 2, nah ini setengah, hanya terdiri dari satu bukit. Soal nomor 6, ini ada gambar gelombang transversal. Kita disuruh menentukan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Nah, kita hanya disuruh menghitung ada berapa gelombang sih gambar ini. Nah, ingat lagi, satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit, satu lembah. Nah, di sini, ini bukit, ini lembah. Ini satu gelombang, ditambah hanya satu bukit. Berarti 1,5 gelombang. Soal nomor 7. Berapakah jumlah gelombang pada gelombang longitudinal di bawah ini? Ini gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang longitudinal itu bukan bukit dan lembah, melainkan terdiri dari rapatan dan renggangan. Jadi, satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Itu baru dinamakan satu gelombang. Kalau hanya terdiri rapatan saja, berarti itu setengah gelombang. Atau terdiri dari satu renggangan saja, itu juga setengah gelombang. Nah, rapatan itu digambarkan dengan rapat, renggang. Nah, dari gambar ini kita lihat ada satu rapatan, 1, 2, 3. Ada 3 rapatan. Renggangannya 1, 2. Nah, ini enggak sampai satu renggangan ya, tapi hanya setengah renggangan. Jadi, gelombangnya adalah 1 gelombang, 2 gelombang, tambah 1 rapatan, berarti 2,5. 2,5. Nah, ini setengah dari renggangan. Setengah dari satu renggangan berarti 1/4 gelombang ya. Ini hanya 1/4 gelombang. Ini 1/4, ini setengah. Ini sampai sini 1, ini sampai sini 1. Nah, 1, 2, setengah tambah 1/4 itu 3/4. Jadi, gambar tersebut terdiri dari 2/3/4 gelombang atau 2,75 gelombang. Soal nomor 8. Berapakah meter per sekon cepat rambat gelombang yang frekuensinya 75 Hz dan panjang gelombangnya 500 cm? Kita tulis dulu yang diketahui. Frekuensi 75 Hz. F 75. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Jadi hanya terdiri dari satu gelombang saja kalau lambda itu. Misalnya kalau gelombangnya berupa gelombang transversal, berarti hanya segini saja. Nah, ini namanya lambda. 500 cm. Yang ditanyakan cepat rambat V berapa? Tapi di sini satuannya yang diminta adalah meter per sekon. Harus diperhatikan sekali ini, satuannya harus sama. Karena yang diinginkan adalah meter per sekon, maka lambdanya ini baru cm, kita ubah dulu ke meter. Cm diubah ke meter, 500 dibagi 100. Hasilnya 5 meter. Nah, kemudian kita masukkan cepat rambat, rumusnya ada beberapa option. Teman-teman bisa memilih, yaitu lambda dikali frekuensi, atau bisa juga
lambda frekuensi itu rumusnya sama dengan seperperiode. Maka F-nya bisa diganti seper T atau langsung ditulis lambda per T juga boleh. Pilihan ya, atau ini. Atau. Nah, kebetulan yang diketahui F dan soal nomor 9. Sebuah tali digetarkan membentuk dua bukit satu lembah sepanjang 12 meter. Jika frekuensi gelombangnya 4 Hz, berapakah cepat rambatnya? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui yang sudah pasti di sini frekuensi F sama dengan 4 Hz. Nah, kemudian kita gambarkan ini dulu nih untuk mempermudah memahami soal. Sebuah tali digetarkan membentuk dua bukit satu lembah. Kita gambar dua bukit satu lembah. Sini. Bukit, lembah, bukit. Nah, ada dua bukit, satu lembah. Panjangnya 12 meter. Jadi dari titik awal sampai titik akhir itu 12 meter. Nah, 12 meter. Dua bukit satu lembah ini terdiri dari berapa gelombang ini? 1, kita hitung, tambah setengah. 1,5 gelombang. Nah, jadi 1,5 gelombang ini panjangnya 12 meter. Jadi kita perlu menghitung lambdanya dulu. Lambdanya bukan 12 meter, karena 12 meter itu 1,5 gelombang. Sedangkan lambda itu hanya 1 gelombang. Jadi dari titik sini, anggaplah titik A misalnya, ke titik sini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, lambda itu hanya 1 gelombang dari titik A sampai titik C. Bisa kita cari dengan cara biasa. Cara rumus ya, lambda sama dengan S per N. S itu panjang keseluruhan ini S. 12 meter itu S. Panjang keseluruhan gelombang 12 meter dibagi 1,5. Nih, gelombangnya 1,5 gelombang. 12 dibagi 1,5 sama dengan 8 meter. Nah, ini baru ketemu lambda. Atau untuk menentukan lambda bisa juga dengan cara seperti ini. Cara lain ya. Ini yang kita inginkan adalah lambda dari titik A sampai titik C. Sedangkan yang diketahui dari titik A sampai titik D 12. Nah, dari titik A sampai ke titik D itu ada beberapa bagian. 1, 2, 3. Nah, ini panjangnya sama. Ini setiap bagian itu panjangnya sama. Karena ada 3 bagian, berarti satu bagiannya 3 meter. Ini 3 meter, ini 3 meter, ini 3 meter ya, maaf. 4 meter ya, 4 meter. Ini 4 meter, 4 meter. Sehingga totalnya 12 meter. Baru kita hitung lambdanya itu dari titik A sampai titik C. 4 sama dengan 8 meter. Sama hasilnya. Baru kita hitung V-nya berapa? V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 4, F-nya 8, sama dengan 32 meter per sekon. Nomor 10, perhatikan grafik gelombang transversal berikut. Jika jarak AB 250 cm, A sampai B, kita kasih keterangan dulu, 250 cm. Nah, ini kan panjang keseluruhan ya, keseluruhan gelombang. Jadi ini simbolnya S. Tentukan cepat rambat gelombang. Yang ditanya cepat rambat atau V. Berapa centimeter per second. Nah, ada beberapa pilihan rumus. Yang pertama, bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan S per T. Nah, kalau seperti ini
paling mudah menggunakan rumus yang V sama dengan S per T. Nah, V-nya seperti ini ya. Kita gunakan S. S itu panjang dari seluruh gelombang, dari awal sampai akhir. Entah berapapun itu gelombangnya, panjang totalnya itu namanya S. Seperti ini. Dari awal sampai akhir, S-nya 250 cm. T waktu yang dibutuhkan. Nah, T di sini waktu yang dibutuhkan oleh keseluruhan gelombang tersebut. Kalau tadi S itu panjang dari awal, dari A sampai B, maka T itu waktu yang dibutuhkan dari A sampai B juga. Sama ya, ini keterangannya waktu. Jadi angka-angka ini merupakan waktu. Satuannya sekon. 0, setengah sekon, 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon. Nah, lompatan seperempat ini dari tiap-tiap titik ini itu sebesar setengah sekon. Kalau di sini setengah, 1, 1,5, 2, di sini pasti 2,5. Ditandain dulu. Di sini 2,5 sekon. Jadi T-nya itu adalah 2,5 sekon. Kita hitung langsung biar mudah, biar komanya hilang, dikali 10, atas juga kali 10. 2500 dibagi 25. 25 bagi 25 100 cm per sekon. Kalau kita gunakan rumus yang lambda dikali F, coba kita hitung. Lambda panjang satu gelombang. Kita hitung dulu di sebelah sini ya. Nah, lambda itu S per N. S-nya 250. N itu banyaknya gelombang. Nah, ini berapa ini? Satu gelombang tambah seperempat. 1,25 gelombang N-nya. Biar mudah, komanya kita hilangkan, ini dikali 100, karena di belakang koma ada 2 angka. 2, 2. Atas juga dikali 100. 25000 per 125. 250, ini simpen dulu. Nih dibagi 250 bagi 125, 200. Lambdanya 200. F-nya, nah F-nya rumusnya masih ingat? F-nya rumusnya F sama dengan N per T. N-nya tadi 1,25 gelombang, T-nya 2,5. Biar komanya hilang, dikali 100, bawah juga kali 100. 125 per 250. Kita sederhanakan, hasilnya setengah atau 0,5. Dimasukkan ke sini setengah. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Sama. Ya, sama hasilnya ya. Baru kita coba dengan rumus berikutnya. Lambda per T. Lambdanya tadi sudah dicari. Hasilnya 200, panjang gelombang dan lambda, maka langsung saja dimasukkan. Lambdanya 5, F-nya 75. 5 dikali 75, 375 meter per sekon. Periode rumusnya T kecil per N. T-nya tadi, T kecilnya tadi 2,5, N-nya 1,25. Sama ya caranya, dikali 100 dikali 100. 250 per 125, hasilnya 2. Jadi 2-nya dimasukkan ke sini. T besar di 2, 200 dibagi 2, 100. Nah,
teman-teman bisa pilih pakai cara yang mana. Kalau seperti ini paling mudah yang cara yang ini ya, S per T ya. S per T, karena di semuanya diketahui S itu panjang gelombang totalnya, T itu waktu totalnya juga. Soal nomor 11. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan. Kita tulis dulu diketahui. Diketahui kecepatan itu V 300 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang F-nya 50 Hz, berapakah panjang gelombangnya? Ditanya lambda. Nah, kita tulis biar nggak salah memasukkannya. V rumusnya lambda dikali F. F 300, lambdanya kita cari, F-nya 50. Pindah ya, pindah luas. 300 dibagi 50 sama dengan lambda. 300 dibagi 50. Nah, ini ada yang keliru nih, kemarin mengerjakan soalnya. Nolnya kita coret dulu. 30 bagi 5, 6. Jadi lambdanya 6 meter. Soal nomor 12. Frekuensi sebuah gelombang adalah 400 Hz. Panjang gelombangnya 25 meter. Maka berapakah cepat rambat gelombangnya? Kita tulis dulu. Diketahui frekuensi F sama dengan 400 Hz. Panjang gelombangnya, nah kalau diketahui panjang gelombang itu berarti lambda. Lambdanya 25 meter. Maka berapakah cepat rambat? V berapa? Satuannya meter per sekon. Sudah sama meter, jadi tidak perlu diubah ke sentimeter. Kita langsung hitung. F sama dengan lambda, V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 25, F-nya 400. 25 dikali 4 itu 100, tambahin 2 nol. 00. 10.000 meter per sekon. Soal nomor 13. Seseorang melihat kilat di langit. Ini ada seseorang, ini kilatnya di langit. 4 sekon kemudian mendengar bunyi guntur. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu, diketahui cepat rambat V 345 meter per sekon, maka jauh kilat dari orang ke petir itu berapa meter? Nah, ini ditanyakan berapa meter? Nah, ditanya jarak atau S. Berapa meter? Nah, waktu yang ditempuh oleh bunyi guntur tadi, T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, S rumusnya V dikali T. Karena ini bukan merupakan bunyi pantul, maka T-nya tidak dibagi 2. Bagaimana melihatnya itu bunyi pantul atau tidak? Nah, dari sini. Bunyi tadi dikeluarkan oleh petir di sini. Nah, ini mengeluarkan bunyi. Bunyi tersebut ditangkap oleh orang yang ada di bumi. Jadi hanya satu arah saja perjalanan bunyi tersebut, hanya satu arah sini. Udah tidak memantul lagi ke atas. Jadi T-nya tidak dibagi 2. Langsung kita masukkan 345 dikali 4. Hasilnya 345 dikali 4 1380 meter. Nomor 14. Seva melakukan percobaan untuk menentukan cepat rambat bunyi dengan memukul lonceng pada suatu tempat yang berjarak 68 meter dari tebing. Ini tebing misalnya. Ini tebingnya. Ini Seva membunyikan lonceng. Nah, ini bunyi lonceng. Jarak dari tebing ke Seva itu 68 meter. Ini S ya. Jadi diketahui
S sama dengan 68 meter. Kemudian yang diketahui lagi, oh ini bukan Syauqi ya, tapi Syefa. Nah, Syefa mendengar bunyi pantulan lonceng setelah 0,4. T-nya 0,4 sekon. Ditanyakan berapakah cepat rambat di tempat tersebut? Ditanya V-nya berapa. Nah, kita kembali ke rumus S tadi ya. S sama dengan V dikali T. Nah, karena ini merupakan bunyi pantul, maka T-nya dibagi 2. Jadi T dibagi 2, 0,4 dibagi 2. Nah, bagaimana menentukan itu bunyi pantul atau tidak? Gini, kita pakai logika. Ketika Syefa membunyikan lonceng, bunyi lonceng tersebut akan mengarah ke tebing. Ke sini. Nah, jadi gelombang suaranya itu akan menempuh jarak 68 meter dulu. Kemudian oleh tebing, bunyinya akan dipantulkan kembali, sehingga Syefa akan mendengar bunyi pantulan dari lonceng tersebut. Jadi gelombang suaranya itu akan menempuh jarak bolak-balik 2 kali ya, ke sana, ke kiri, kemudian ke kanan. Sehingga kalau kita ingin mencari S saja, jarak satu arah ya, kalau jarak dari tebing ke orang tersebut, maka waktunya dibagi 2. Kalau 0,4 kan ke kiri, ke kanan. Berarti dua langkah gitu, 2 perjalanan. Jadi S-nya soal nomor 14. Oke, nomor 14, Syefa melakukan percobaan untuk menentukan cepat rambat bunyi dengan memukul lonceng pada suatu tempat yang berjarak 68 meter dari tebing. Kita gambarkan sebuah tebing. Ini, Syefa ada di sini. Kemudian dia membunyikan sebuah lonceng. Nah, jarak Syefa ke tebing sejauh 68 meter. Ini S. Pertama diketahui S 68 meter. Nah, ketika Syefa membunyikan lonceng, maka bunyi loncengnya itu akan mengarah atau merambat ke arah tebing. Pertama ke sini, ke kiri. Oleh tebing, bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke telinganya Syefa. Jadi bolak-balik. Bolak-balik tersebut membutuhkan waktu selama 0,4 sekon. Nah, jadi bunyi tersebut menempuh jarak bukan 68 meter saja, walaupun jarak tebing ke orang tersebut 68 meter, tapi karena bolak-balik ya, dari sumber lonceng ini tadi ke kiri, kemudian ke kanan sampai ke Syefa lagi, berarti bunyi tersebut menempuh jarak 68 dikali 2, itu selama 0,4 sekon. Itu bolak-balik, memantul. Nah, di sini ditanyakan V-nya berapa? Kita kembali ke rumus awal, S sama dengan V dikali T. S-nya 68, V-nya dicari, T-nya berapa? Nah, dikarenakan di sini tadi bunyi pantul, bunyinya memantul, maka T-nya dibagi 2. 0,4 dibagi 2. Kita boleh hitung 0,4 bagi 2 dulu berapa, atau angka ini langsung kita bawa ke sini. Itu juga boleh. 0,4 dibagi 2. Baru kita pindah silang. Kali silang. 68. Ini per 2, maka pindah ke kiri menjadi kali 2. 0,4 pindah ke kiri menjadi di bawah per. 0,4 sama dengan V. Nah, boleh kita tukar tempat ya. V sama dengan 68 dikali 2 per 0,4. Biar mudah, 0,4-nya kita hilangkan komanya, dikali 10, maka yang di atas juga dikali 10.
68 dikali 2 kali 10, 20 per 4. Oke, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ini tadi ya, sama-sama dikali 10. Kemudian 68, 2 kali 10, 20, 0,4 dikali 10, tinggal 4. 20 dicoret dengan 4, hasilnya 5. Terakhir, 68 dikali 5, 340 meter per sekon. Soal nomor 15. Untuk mengukur kedalaman laut, digunakan prinsip pemantulan bunyi. Bunyi pantul terdengar 2 sekon setelah bunyi asli. Jika cepat rambat bunyi di dalam air 1300 meter per sekon, maka kedalaman tersebut berapa? Oke, ini anggaplah permukaan air laut. Nah, di sini dasar laut. Kita ingin mengukur berapa sih kedalaman laut tersebut. Jadi di sini ada kapal. Di kapal ini terdapat sebuah alat. Nah, alat ini akan mengirimkan sumber bunyi. Bunyi tersebut akan dikirim ke dasar laut. Nah, oleh dasar laut akan dipantulkan kembali ke atas dan akan ditangkap kembali oleh alat tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa cepat rambat bunyi di dalam air sebesar 1300 meter per sekon. Nah, alat di kapal ini tadi ketika mengeluarkan bunyi sampai dasar kemudian ditangkap kembali oleh alat, itu membutuhkan waktu selama 2 sekon. Artinya selama 2 sekon tersebut gelombang bunyi itu menempuh jarak dari kapal ke dasar, dasar ke kapal. Bolak-balik, artinya dipantulkan. Karena dipantulkan, ketika kita ingin menghitung satu arah saja, nah jarak ini dari kapal ke dasar laut, maka T-nya dibagi 2. T-nya dibagi 2, karena hanya menempuh satu arah saja kalau kita ingin menghitung S-nya. Seandainya nggak dibagi 2 bagaimana? Kalau tidak dibagi 2 artinya kita menghitung kedalaman laut kembali lagi ke atas, jadi 2 kali lipatnya. Karena yang ditempuh jaraknya tadi kan ke bawah ke atas. Kalau tidak kita bagi 2, maka S yang kita hitung nanti S ke bawah dan ke atas 2 kali lipat nanti ya. Nah, kayak di sini. T-nya kita bagi 2, hasilnya 1 sekon. Jadi, S sama dengan V dikali T. V-nya 1300, T-nya karena tadi sudah dibagi 2, maka langsung kita masukkan hasilnya 1. 1300 meter. Kedalaman lautnya adalah 1300 meter.